Ada juga Terus nggak tahu deh dari atapnya rumah keranda itu bunyi loh. Ada kayak lemparan, ada yang nimpuk. ada yang lihat gak? Ngomong. Apa tadi? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wawan Indrawan. Oke guys, di video kali ini kita akan scroll lagi apa itu scroll apa? Cuman di video kali ini kita kurang bersemangat, kurang fit, kurang bersemangat. Ayam, kurang fit, kurang bersemangat, kesenggol kan? Itu nggak tumbang. Oke lah guys, langsung kita bersemangat lagi. Harus semangat. Oke, ayolah woi, komen lah biar tambah semangat lagi kita ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, like dan komen yang sudah gabung. Tonton terus sampai akhir, tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi terbaru kalau upload video ya. Yuk, dukung terus channel ini supaya cepat berkembang. Oh no! Langsung kita ke videonya. Aku itu udah pocong yang mukanya itu busuk banget dan seram banget pokoknya muka pocong itu. Ada yang pernah diteror pocong nggak? Diteror sampai ke rumah. Ini cerita mungkin ini lagi cerita masa apa ya? Masa dia waktu bertemu pocong, ataupun dia dijumpai pocong, ataupun dia main dengan pocong, ataupun dia lagi uji nyali. Nah, ceritanya dengan wak ini. Ke wak sih aku nggak ngerti aku. Pokoknya wak lah. Jadi aku semalam diteror sama pocong. Kita dengerin. Ceritanya gini, tapi pocong. Sebelum ke ceritanya, buat yang belum follow dulu ya. Jangan lupa di like, terus share juga boleh, komen kalau perlu ada yang mau ditanya silakan komen ya. Ceritanya begini, aku kan semalam itu live streaming di kuburan tuh, kuburan Jawa lah, kuburan orang Muslim pastinya. Dan di situ aku mendapatkan challenge atau tantangan uji nyali. Dan aku melakukan uji nyali tapi bukan uji nyali yang biasa itu. Aku uji nyalinya itu dibungkus kain pocong, kain kafan itu loh. Jadi aku dipocongin tuh dan tiduran di keranda, dekat keranda tuh. Wah, gimana bayangin ya. Dan waktu uji nyalinya itu sekitar 30 menit. Dan di situ dengan suasana yang begitu gelap gulita. Ya, lumayan gelap ya. Itu aku petang. Cuma ada dengar-dengar suara aja sih, suara seperti yang aku dengar tuh ayam berkokok ada ya. Terus ada juga nggak tahu deh dari atapnya rumah keranda itu bunyi loh. Ada kayak lemparan, ada yang nimpuk. Ya aku mikirnya mungkin itu apa ya, buah jatuh atau apa, karena di sekitar rumah keranda itu memang ada pohon besar. Mungkin itu ranting jatuh ataupun daun apalah, buah apalah gitulah ya. Ya kalau lain dari itu ya mungkin gangguan dari jin atau setan yang ada di situ. Makhluk. Tapi setelah uji nyali selesai, ceritanya berlanjut lagi nih guys, kayak gini. Uji nyali selesai, terus aku prepare untuk pulang. Dan sampai rumah aku nyampe itu jam berapa ya, 1 malam. Sampai di rumah masuk, terus bersih-bersih ya, cuci muka, terus cuci kaki dan tangan juga. Habis itu aku sempetin makan karena posisiku lapar banget itu ya. Jadi pulang makan malam lah ya kan. Udah selesai makan minum, terus sebelum tidur rokokan dulu lah sebatang ya. Biasanya kan kalau habis makan rokok sih ya gitu. Nah ya, udah tuh habis rokokan. Terus udah habis rokok. Seru nih. Aku tidur tuh. Dan ternyata pas aku tidur ternyata aku jadi itu mimpi, tapi mimpinya begitu ngeri banget, kayak nyata gitu. Aku itu ketemu sama sosok pocong di suatu tempat yang sepi dan gelap gitu. Aku lagi jalan sendirian dan tiba-tiba di sebelahku itu udah pocong yang mukanya itu busuk banget dan seram banget pokoknya muka pocong itu. Ya Allah, dan
kondisiku saat itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari aja nggak bisa, jalan pelan-pelan juga nggak bisa. Dan anehnya aku itu mau berdoa, mau baca doa lah yang aku bisa gitu. Cuman kayak gimana ya, coba kalian pernah nggak ngerasain mimpi buruk kayak gitu, ketemu setan tapi mau ngomong, mau teriak itu kayak ada yang ngeganjel di mulut gitu, nggak bisa gitu loh. Jadi aku mau doa itu nggak bisa, jadi aku cuma bisa baca doa dari hati kayak gitu loh. Dan setelah itu hilanglah itu sosok itu pocong yang nggak tahu kemana. Dan ternyata setelah itu aku bangun, astagfirullahaladzim, ternyata mimpi gitu. Untungnya cuma tapi yakin, sumpah mukanya serem banget dan aku begitu merinding ketakutan, cuman mau lari, mau ngapa-ngapain itu nggak bisa. Kan? Coba kalian ada yang pernah mimpi kayak gitu nggak? Coba ya, kalau ada sharing-sharing ya, cerita pengalaman seram kalian, tulis di komentar guys. Dan oke guys, ini adalah namanya ini adalah namanya yang dari cerita dia tadi, cerita ini itu adalah namanya kelindihan. Itu bahasa kami, kalau saya bilangnya kelindihan, tapi kalau teman-teman di tempat kalian apa ya, saya nggak tahu, coba komen di bawah. Itu karena dia tadinya uji nyari di makam atau di kuburan, di situ dia mengikuti dia, didatangilah dia di dalam mimpi. Nah, ditambah lagi dia kelindihan itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mau teriak sekuat tenaga tak ada yang dengar, kita mau lari nggak bisa lari, kita mau begini nggak bisa begini, mau begitu kita nggak bisa begitu, serba salah. Mau baca doa juga nggak bisa, hanya istighfar nggak bisa, semua nggak bisa. Itu namanya kelindihan, bahaya kali itu. Oke, next, lanjut video selanjutnya. Nanti kita main-main di kamar nomor 6. Wah, pinjaman main malam nih. Fenomena aneh saat explore, wisata mistis TV hampir menyerah. 11 juga yang dimana kamar tersebut menjadi TKP, pernah ditemukan seorang jenazah dan korbannya itu anak pang, dibunuh oleh temannya sendiri. Ini ada kamar nomor 15, kamar nomor 14, dan goyang pintu ini, San. Buka pintu nih. hah? Bentar guys, ada yang lihat gak? Ngomong. Apa tadi? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Oke. Padahal nyangkut Si. dulu. Gerakin lagi dong. Gerak pintu Anjir. nih. Padahal pintu nih. Panjalu nonton gak sih Panjalu? Panjalu nonton gak? Hei. Anjir. Itu apa-apa. Ini konsep dari mana sih? Memang. Hah? Gak mungkin ya gerak dewi. Pastinya gerak. Gerakin lagi dong, Mbah, sekali lagi. Tunjukkan eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Ayo dong, gerakin lagi sekali lagi. Wah, bisa, Cok, ya? Melayu. Dan 16. pas di kamar nomor 16 nih teman. Ya, kamar 16 nih. Iso yo? Ya iso. Nek demite kok. I don't know teman ya. Astagfirullah. Dan di sini juga masih tersisa kayak garis polisi gitu ya teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah moro-moro ngarep iki piye? Hayo, sekali lagi, kalau memang kalian ada di tempat ini ya, siapapun itu, apapun perwujudan kalian, dengan lantang saya Wisata Mistis TV menantang kalian semua untuk hadir sehadir-hadirnya dan wujud sewujud-wujudnya. Tunjukkan eksistensi kalian malam hari ini, tunjukkan kwitansi kalian. Suara. Pakai headset guys.
Ini dari tadi loh ini. Suara yang sama ketika aku buat Viti ya. Gak kerungu. Suara perempuan ya. Cek tahu sih. Ini suara nih. Ada orang kah? Di gedung tua nih. Suara perempuan ya. Ini pas buat Viti ya. Suara yang sama muncul lagi. Assalamualaikum. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Level 5 teman ya. Mengkorok nih. Wih, merinding. Oh, dia gak sensor untuk Tunjukkan melihat eksistensi kalian, tunjukkan kwitansi kalian. Tunjukkan ketampanan kalian, kecantikan kalian. Dan buktikan bahwasanya kalian memang ada di tempat ini. Mana tuh? Belum juga ada yang menampakkan dirinya. Ini angin kah? Nonton video ini penakut di dalam studio ini, waduh. Mana hantunya banyak nongol nunggu iki mau. Sinten ge? Nanti kita main-main di kamar nomor. Alah, entekan. Oke lah guys. Videonya kita sini dulu ya. Karena sini kurang fit juga nih kan. Besok kita lanjut video selanjutnya ya. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Bye bye.